Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kembali bersama aku Hendrian Santia Digata dan pada kali ini aku akan menjelaskan tentang apa itu fungsi, parameter, dan return value. Nah, kita mulai dulu dari penjelasan secara generalnya. Oke, fungsi merupakan blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu dan dapat digunakan berulang kali. Fungsi membantu membuat program lebih terstruktur dan mudah dibaca. Biasanya fungsi dijalankan ketika dipanggil oleh program utama atau fungsi lain. Lalu parameter. Parameter adalah variabel yang digunakan untuk menerima input atau data dari luar fungsi. Data ini memungkinkan fungsi bekerja dengan nilai yang berbeda setiap kali dipanggil. Parameter didefinisikan di dalam tanda kurung pada deklarasi fungsi. Lalu ada return value. Return value adalah hasil keluaran yang dikembalikan oleh fungsi setelah selesai diproses. Nilai ini bisa digunakan kembali oleh bagian lain dari program. Tidak semua fungsi harus memiliki return value. Beberapa hanya menjalankan perintah tanpa mengembalikan hasil. Lanjut, fungsi dari fungsi pertama itu modularitas, yaitu memecah program besar menjadi unit-unit kode yang lebih kecil dan terkelola. Kedua, penggunaan kembali kode memungkinkan pemakaian ulang blok kode yang sama di berbagai bagian program, menghindari penulisan kode yang berulang. Contoh prinsip don't repeat yourself. Lalu penyederhanaan kode, yaitu mengurangi tugas yang rumit menjadi langkah-langkah yang lebih sederhana dan spesifik. Terakhir, kemudahan pemeliharaan, memudahkan perbaikan dan pembaruan program karena kesalahan dapat dilacak dan diperbaiki hanya pada fungsi yang bersangkutan. Cara kerja fungsi yaitu deklarasi. Fungsi dibuat dan diberi nama, serta bisa menerima input atau parameter. Dua instruksi. Kita dipanggil, fungsi akan menjalankan instruksi di dalamnya. Jika parameter. Variabel yang menerima nilai input dari luar fungsi untuk diproses di dalam fungsi. Lalu terakhir ada nilai kembali atau return value. Hasil dari pemrosesan di dalam fungsi yang dapat dikembalikan untuk digunakan di bagian lain program. Lanjut ke parameter. Fungsi dari parameter sendiri yaitu menyediakan data untuk fungsi. Parameter berfungsi sebagai wadah untuk nilai yang dibutuhkan fungsi agar dapat berjalan. Seperti nama dalam fungsi sapaan atau alas dan tinggi dalam fungsi hitung luas segitiga. Dua, meningkatkan fleksibilitas. Dengan parameter satu fungsi bisa melakukan tugas yang sama tetapi dengan data yang berbeda-beda. Contohnya, fungsi sapaan dapat digunakan untuk menyapa Adi atau Budi hanya dengan mengubah nilai parameter. Ketiga, menjadikan kode lebih modular, memecahkan program menjadi fungsi-fungsi yang lebih kecil dengan parameternya masing-masing membuat kode lebih terstruktur, mudah dibaca dan dikelola. Lalu ada cara kerja parameter, antara lain deklarasi parameter. Saat mendefinisikan sebuah fungsi, Anda menuliskan parameter di dalam tanda kurung. Parameter ini adalah variabel yang akan digunakan di dalam fungsi, seperti name pada function sayHello name. Lalu pemakaian dengan argumen. Saat Anda memanggil fungsi, Anda memberikan nilai konkret yang disebut argumen ke dalam tanda kurung. Nilai ini adalah dikirimkan ke dalam fungsi. Contohnya sayHello dalam kurung petani kode. Ketiga, penggunaan dalam fungsi. Di dalam badan fungsi, nilai dari argumen tersebut dapat diakses melalui nama parameter. Dalam contoh di atas, name di dalam fungsi akan berisi nilai petani kode dan dapat digunakan untuk mencetak pesan sapaan. Yang terakhir, penyesuaian output. Hasil dari eksekusi fungsi akan bergantung pada nilai argumen yang diberikan. Jika Anda memanggil fungsi dengan argumen yang berbeda, hasilnya juga akan berbeda. Lalu ada return value.
fungsinya, yaitu memberikan hasil. Nilai yang dikembalikan seringkali merupakan hasil dari suatu pemrosesan di dalam fungsi, seperti hasil perhitungan kuadrat sebuah angka. Lalu mengakhiri fungsi. Ketika return dieksekusi, fungsi akan langsung berhenti dan tidak akan melanjutkan kode selanjutnya di dalamnya. Lalu, menyediakan nilai kembali. Nilai yang dikembalikan bisa menjadi masukan untuk bagian kode lain. Misalnya, menyalin hasil perhitungan ke variabel lain untuk digunakan nanti. Kalau terakhir ada memberitahu status eksekusi. Dalam fungsi utama main, return 0 sering digunakan untuk memberitahu sistem operasi bahwa program berjalan sukses, sedangkan nilai selain 0 menandakan kegagalan. Dan cara return value, antara lain panggil fungsi. Kode lain akan memanggil sebuah fungsi. Eksekusi di dalam fungsi, program akan menjalankan semua perintah di dalam fungsi tersebut sampai menemukan perintah return. Lalu, memberikan nilai. Perintah return akan menghentikan eksekusi di dalam fungsi dan mengirimkan nilai yang ditentukan ke dalam baris kode yang memanggil fungsi tadi. Terakhir, lanjutkan eksekusi. Program di bagian pemanggil akan melanjutkan eksekusi dari titik setelah pemanggilan fungsi, seringkali dengan menggunakan nilai yang dikembalikan. Lalu, hubungan antara ketiganya. Nah, jadi fungsi, parameter, dan return value memiliki hubungan yang erat dalam pemrograman. Fungsi berperan sebagai wadah untuk menjalankan serangkaian instruksi tertentu. Parameter digunakan untuk membawa data dari luar ke dalam fungsi agar proses dalam fungsi dapat menyesuaikan dengan nilai yang diberikan. Selama eksekusi, fungsi memproses nilai parameter tersebut sesuai dengan logika yang telah diterapkan. Setelah pemrosesan selesai, dapat mengembalikan hasil melalui return value. Nilai yang dikembalikan ini kemudian bisa digunakan kembali oleh program utama atau fungsi lainnya untuk melakukan proses berikutnya. Lalu ada scope variable. Scope variable adalah jangkauan kode tempat suatu variabel dapat diakses. Konsep ini menentukan di mana variabel dapat digunakan dan melalui masa hidup atau keberadaan variabel tersebut dalam sebuah program. Memahami scope membantu menghindari konflik penamaan variabel dan potensi bug. Jenis scope variabel. Global scope. Variabel dideklarasikan di luar blok kode atau fungsi. Variabel ini dapat diakses di mana saja di dalam file atau program. Kedua, local scope. Variabel dideklarasikan di dalam suatu fungsi atau blok kode spesifik. Variabel ini hanya dapat diakses dari dalam fungsi atau Oke, jadi setelah ini aku akan mendemonstrasikan dari materi-materi tersebut, yaitu fungsi, parameter, dan return value dengan melalui project school grades. Nanti akan diimplementasikan oleh di diagram, Scratch, dan Python. Oke, jadi kali ini akan dimulai dengan aku menunjukkan dan menjelaskan diagram yang udah aku buat. Jadi, oke. Jadi project ini itu nantinya kita akan buat sebuah program yang dimana program itu akan menghitung rata-rata dari nilai-nilai yang dimasukkan serta nilai minimum dan maksimum. Nah, dari diagram ini kita mulai dari start, located, integrate list. Jadi ini untuk memulai eksekusi program ya. Kita harus mengosongkan terlebih dahulu. Lalu call get grades from user. Nah, ini dia. Ini adalah fungsi dari call get grades from user. Jadi di fungsi ini kita akan maksudnya fungsi ini berfungsi untuk memasukkan nilai-nilai yang nanti akan dioperasikan ya. Jadi nanti kita ngetik nilai gitu. Nah, ini fungsi untuk kita ngetik nilainya. Nah, get grades from user, lalu ask for a grade. Nah, oke.
Jadi dari nilai berapapun ya 1 sampai 10 ya. Ini 1 sampai 10. Nah, jadi antara 0 sampai 10 maksudnya. Jadi boleh 0 sampai 10. Nah, di sini ada -1. Grade sama dengan -1. Nah, -1 ini tuh berfungsi untuk menyelesaikan program kita. Karena apa? Karena yang diminta oleh sistem adalah nilai di antara 0 dan 10, bukan di bawahnya 0 atau di atasnya 10. Nah, jadinya kalau kita ngetik -1 atau mungkin katakanlah 11, itu nanti akan langsung eh, muncul pattern grades ya, yaitu sistem langsung menampilkan hasil dari operasi ya. Nah, jika kita memasukkan nilai yang lebih dari 0, 0 atau lebih dari 0 sampai 10, kita masuk ke sini. Oke, jika kelebihan, nah ini, jika kelebihan dari 10 atau kekurangan dari 0, print error message, lalu kita kembali ke sini. Oke, coy -1 ya, coy -1. Jika kita memasukkan nilai yang memenuhi persyaratan ini, maka sistem akan memasukkannya ke list. Oke, list langsung masuk sini. Nah, ini tuh adalah sebuah loop ya. Jadi kita bisa menambahkan banyak nilai, nggak cuma satu. Karena ini batas dari kita memasukkan angka atau nilai ke dalam sistem itu adalah ini -1 ini. Jika kita memasukkan nilai -1, artinya kita sudah menghentikan menghentikan input nilai ya. Jadi ini bisa nih misal nilai 1 terus sudah enter, terus input lagi misal nilai 5, terus enter, terus paparkan di sistem ya sampai mau berapapun nilainya, lalu di -1. -1 itu sudah langsung dioperasikan sama sistem. Nah, seperti itu. Lanjut, call get grades from user sudah, lalu print grades and number for grades. Oke. Lalu number grades lebih dari 0. Oke. End of program. Nah, di sini nih. Jadi, ketika nilainya yang setelah dioperasikan itu lebih dari 0, maka programnya akan selesai. Oke. Nah, di sini ini kita akan membahas tentang fungsi-fungsi yang nanti akan menjadi sebuah operasi dalam sistem ya. Nah, di sini ada compute list minimum, maksimum, dan average. Nah, ketiganya ini apa ya? Gampangannya itu nanti sistem akan terus mengupdate nilai minimum dan maksimum dari nilai yang kita masukkan. Nah, jadi jika kita masukkan nilai 1 misalnya, nah sistem akan mendeteksi itu sebagai angka minimum. Nah, jika kita memasukkan angka katakanlah 3, nah sistem akan membaca kalau itu angka maksimum. Ya. Nah, jika kita masuk lagi, katakanlah angka 0, sistem akan mengupdate ya bahwa nilai 0 adalah sebuah minimum yang baru. Begitu juga kalau kita tadi angka berapa ya, maksimum 3. Nah, begitu juga kalau kita katakanlah setelah itu kita input angka 8. Nah, berarti angka 8 ini adalah sebuah nilai maksimum yang baru.
Nah, di sini. Oke, nilai minimum. Set minimum tuh first element. Nah, ini. Oke. Nah, lanjut last grade of grade list. Nah, kalau bukan, kita bisa terus ngasih nilai yang lebih rendah dan rendah lagi. Karena situlah sistem akan terus-terusan mengulangi ya programnya sampai benar-benar nilai nol ya. Nol karena nol itu batas minimum. Oke, grade kurang dari minimum ya. Kalau tidak, kita kembali ke sini. Kalau iya, set minimum untuk grade. Nah, ini dia. Ini ketika sistem sampai ke blok ini ya, dia langsung mengupdate nilai minimum yang terbaru. Udah, kalau memang ini nilai minimum yang terakhir kita input ya, maksudnya nilai terendah yang paling terakhir kita input, lalu kita klik nih, -1. Nah, berarti sudah. Nanti di hasil akan terdisplay bahwa nilai minimum sama dengan yang kita masukkan terakhir kali. Begitu juga dengan maksimum. Jadi, eh, kedua ini sama. Ya, minimum dan maksimum ini sama. Cara sistemnya itu mengerjakannya gitu. Nah, kalau maksimum sendiri nilai terakhir yang memang lebih besar dari nilai sebelumnya ya. Karena nilai nilai paling besar itu akan terdeteksi oleh sistem kalau itu nilai terbesar. Jadi maksimal 10 kan. Nah, kalau kita misal kita ngasih angka 10, berarti secara otomatis itu angka maksimal. Begitu juga dengan minimum ya. Minimum tidak harus selalu angka setelahnya yang lebih rendah ya. Katakanlah kalau kita masukkan angka 0 di list nomor 1, lalu nomor setelahnya ada 3, 2, 1 gitu. Tetap 0 adalah angka yang terendah. Jadi 0 dan 10 itu adalah angka dengan nilai minimum dan maksimum. Mentok ya. Nah, di sini compute list minimum, list maksimum sudah, lalu akan dirata-rata. Ini sama seperti sistem di uh, penilaian sekolah ya, penilaian nilai ujian. Compute list average. Compute summary of all elements. Nah, ini dia. Jadi, sistem nanti akan menjumlahkan semua data yang kita input. Coba misal aku punya 3 data. Data pertama, ya 3 nilai. Nilai pertama adalah 5, nilai kedua adalah 5, nilai ketiga adalah 6. Nah, ini nanti akan dirata-rata dengan cara menambahkan ketiga angka ini lalu dibagi dengan 3. Karena jumlah dari uh, nilai tersebut kan ada 3 nilai kan. Berarti nanti akan dibagi oleh 3. Gitu. Divide the sum by number elements. Nah, ini dia. Tadi yang udah aku bilang, kalau kita input jumlah nilainya ada 3, nanti akan dibagi 3. Ya, lalu selesai itu untuk average. Nanti akan terdisplay di sistemnya nanti. Oke, udah. And setelah itu kita akan mendemonstrasikan di Scratch. Scratch ini sudah aku buatkan ya. Jadi akan ku hubung-hubungkan juga dengan ini ya, diagram agar penjelasannya lebih mudah. Karena kalau aku menjelaskan lewat Scratch aja kayaknya terlalu sulit ya. Kita butuh panduan yang
membuatnya bisa lebih mudah dipahami. Oke, jadi ini average. Oke, kita singkirkan dulu. Oke, kita mulai dari sini. Oke, define get grades from user. Set actual grades to true. Nah, false. Ini empty list from user grades. Oke. Nah, ini di sini ada if else ini ya. Nah, jadi sebelumnya kita ke sini dulu deh. Repeat until actual grade sama dengan false. Jadi ini sebuah loop ya. Nah, ini loop di sini. Ini yang akan terdisplay di sini. Nah, loop ini dan ya ini minimum, maksimum, dan average nanti yang akan terdisplay di hasil. Kalau ini akan terdisplay di sini dan di sini. Jadi fungsinya dari blok kode ini itu untuk menunjukkan nilai apa yang kita input. Nah, di sini kan ada 4, 5. Ini nilai sebelumnya ya. Kita reset saja dulu. Nah, jadi seperti itu. Di sini, jika if grade sama dengan minus 1, nah, set actual grade to false. Nah, ini berarti program berhenti. Udah stop, program berhenti di sini. Ya, aku contohin di sini coba ya. Kita start dulu. 3, kita enter. Minus 1. Nah, selesai programnya. Oke. Nah, jika tidak, maka ada kita bisa menginput beberapa nilai sampai kita puas ya. Nah, intinya kita harus memberikan nilai di atas minus 1 sampai di bawah 11. Nah, ini. Sesuai persyaratan yang ini ya. Nah, jika tidak, maka program tidak akan berjalan dan kita akan kembali ke sini. Ya, aku contohkan, kita start dulu ya. Katakanlah kita punya nilai 12. Nah, pesan akan memberikan uh, peringatan ke kita kalau nilai yang kita input itu nggak sesuai. Nah, inilah error message-nya itu ini. Oke, error message-nya ini wait 2 second lalu sudah ya, dan diulang-ulang seperti itu terus. Oke, dan diulang-ulang seperti itu terus. Nah, lanjut kita ke list minimum yang tadi. Nah, list minimum di sini. Nah, seperti ini. Kemudian set minimum to first element. Oh, ini typo ini. Nah, first element. Oke. List minimum. Oke. Set minimum to item 1 grade. Oke. Jadi ini per satu item ya. Jadi eh, per item itu akan didefinisikan sebagai minimum dulu. Nah, setelahnya jika kita menambahkan satu item lagi, itu akan didefinisikan sebagai lebih minimum atau maksimum. Nah, ini dia. Set index to 1. Repeat line of grades if ya, index grade sama kurang dari minimum. Then set minimum to item index of grades. Nah, di sini ini sistem akan membaca jika nilai setelah nilai yang kita input itu lebih rendah, maka sistem akan mendefinisikan itu sebagai nilai minimum yang baru. Ini.
set minimum untuk grade jika nilai yang baru lebih rendah daripada nilai yang sebelumnya. Oke, sudah seperti ini dan ini akan berulang terus-menerus ya sampai yang benar-benar paling minimum 0 katakanlah. Dan seperti yang tadi, jika kita masukkan minus 1, maka programnya akan selesai. Oke, ini agak sulit nih. Ya nggak perlu klik kanan ya kayak tadi uh, di RAM. Oke, ini untuk nilai maksimum. Jadi uh, sama dengan nilai minimum ya logikanya ya. Jadi nilai maksimum itu ditentukan dari nilai kedua. Kalau nilai pertama itu gimana ya? Itu bisa jadi nilai minimum dan maksimum sih sebenarnya. Kalau kita input satu nilai doang. Ya contohnya seperti ini ya. 3, enter, minus 1. Udah, minimum, maksimum, dan rata-rata adalah 3. Rata-rata nanti ya. Kita lihat minimum maksimum. Nih dia. Minimum maksimum. Jadi, eh, ketika kita menginput satu nilai saja, maka itu akan terdefinisi sebagai nilai minimum dan maksimum. Nah, beda halnya kalau kita menginput dua nilai. Misal 3, lalu 4, lalu minus 1. Minus 1 sebagai apa penyetop untuk sistemnya. Oh, ini oke. Nah, minimum 3, maksimum 4. Nah, jadi ini pertama nilai minimum dan maksimum. Lalu kode membaca kalau input kedua ini adalah nilai yang lebih tinggi daripada nilai pertama. Langsung diupdate oleh sistem. Nah, maksimumnya berubah menjadi 4. Nah, seperti itu. Ini berlaku juga di uh, nilai minimum ya. Setelahnya kita akan lihat nilai rata-rata. Nah, jadi seperti ini. Nilai rata-rata. Oke, nilai rata-rata ini. Jadi, sistem akan menjumlahkan semua nilai. Ya, misal kita tadi yang aku jelasin, katakanlah 3, 3, dan 5 ya. Jadi, kita akan menjumlahkan 3, 3, dan 5, yaitu 6 tambah 5, 11. 11 lalu dibagi jumlah yang ada di list, yaitu 3. Jadi 11 dibagi 3 nanti. Jadi compare list average number list set summary to 0 set index to 1. Nah ini per satu angka ya. Repeat item change index by 1. Oke. Nah di sini uh, sistem belum membaca ya. Sebelum kita masih minus 1 sudah membaca maksudnya. Maaf. Jadi setiap kali kita masukkan nilai-nilai baru ya, setelah nilai pertama dimasukkan, nanti sistem otomatis akan mengkalkulasi nilai rata-rata. Jadi seperti itu. Oke, di summary per length of grades. Nah, summary ini adalah uh, penjumlahan dari semua nilai. Dan length of grades ini adalah berapa banyak nilai yang ada di list. Oke, jadi seperti itu ya. Cukup mudah dipahami ya sepertinya. Nah, kita sini. Oke. When click delete all grids. Ini sebenarnya harusnya uh, sebenarnya harusnya dijelasin di pertama ya. Tapi ini kan ya, hanya
Itu ya, pengawal saja ya. Jadi sepertinya teman-teman sudah tahu ya. Dot of grades. Get grades from user. Nah, kebiasaan mesti tangan kiri. Nah, nih get grades from user. Kita pakai book warna pink ini ya. From user. Ini dia. Get grades from user. Oke. Kalau sudah, if line of grade sama dengan 0, then say you have not given any grade. Misal nih. Jadi, kita harus memasukkan nilai berapa banyak. Yang penting nilainya itu dari 0 sampai 10. Kalau nggak dikasih nilai, nanti muncul peringatan di sistem. Minus 1 ya. You have not given any grade. Nah ini ya. Lanjut sampai kita masih nilai nilai baru ya. You've given link grades wait to second. Nah ini compute with minimum grades, compute with minimum grades, compute with average grades. Seperti ini. Minimum, maksimum, average. Nah ya. Jadi seperti itu ya. Cukup mudah. Langsung aja kita demonstrasiin di sini. Nah, kita akan masukkan angka pertama, angka 0. Kita tes nilai minimumnya. 0. Oke. Lanjut kita akan oh iya sebelumnya aku mau jelasin. Di nilai pertama ini sistem akan membaca sebagai nilai minimum dan maksimum. Oke. Lanjut nilai kedua 9. Nah, sistem akan mengupdate kalau nilai 9 ini adalah nilai maksimum. Karena apa? Nilai 9 itu lebih dari 0. Ya. Jadi nilai 0-nya adalah minimum dan 9 adalah maksimum. Lanjut lagi ke 10. Nah, nilai 10 ini akan menjadi nilai maksimum yang baru. Sistem membaca 10 itu lebih dari 9. Makanya langsung didefinisikan sebagai nilai maksimum yang baru. Lalu kita coba masukkan nilai rendah lagi ya. Katakanlah nilai 1. Nilai 1 ini bukan nilai minimum. Karena di bawahnya 1 masih ada yaitu 0. Oke, 0. Dan tambahkan satu lagi nilai 5. Lalu minus 1 sebagai penyetop program ya. Stop 5 grades. Oke. Minimum 10, maksimum 10, dan rata-rata ada 5. Oke. Jadi pembuktiannya benar ya. Kita coba ke kalkulator dulu. Kalkulator ya. Kita akan merata-rata ini semua ya. Jadi 0 tambah dengan 9 tambah dengan 10 tambah dengan 1 lalu ditambah dengan 5. Oke. 25 dibagi 5 sama dengan 5. Nilai rata-ratanya ini. Nah, berarti kan benar. Oke, mantap ya. Jadi seperti ini untuk scratch-nya ya. Langsung aja kita pindah ke Python-nya. Nah, untuk Python-nya sendiri masih mengikuti ini ya. Masih mengikuti si diagramnya ini. Oke, jadi get grades from user pakai div ya. Grades ini ask for grades sama dengan true kalau ask for grades. Oke, jadi ya ini itu untuk memulai sebuah program ya. If grade sama dengan minus 1, for grade sama dengan false. Oke. Nah, setelah ini, nah, jika kita input nilai minus 1, maka programnya akan selesai. Else, if grade lebih dari 0. Ya, lebih dari sama dengan 0. If grade lebih dari sama dengan 0, dan grade kurang dari sama dengan 10. Grade upon grade. Nah, ini nilai yang bisa di input ya. Or else, please provide a
grade between plus 0 and 10. 0 and 10. Minus 1 to stop. Yes. Nilai minus 1 untuk menyetop sebuah grafnya. Ini jika kita memasukkan nilai yang kurang dari 0, kurang dari minus 1 atau lebih dari 10 ya. Ya kan masuk maksudnya ditampilkan oleh sistem kalau kita salah. Return grade. Dev compute with minimum number list. Minimum number list for number if number list. Oke. If number kurang dari minimum. Minimum sama dengan number. Return minimum. Nah, di sini if number kurang dari minimum, maka minimumnya akan didefinisikan sebagai minimum yang baru. Nah, sama dengan number. Ini return minimum. Ini akan kirim ke sistem sebagai update ya. Kalau nilai yang ini adalah nilai minimum baru dari nilai minimum yang sebelumnya. Lanjut ke maksimum. Nilai maksimum ini ya sama seperti nilai minimum pengoperasiannya ya. Kecuali kalau yang lebih dari 10 nggak bisa dimasukkan ya. Terus untuk rata-rata, oke, sampai dengan 0 for number in number list, plus number average sum per len number list. Oke. Jadi di rata-rata ini ya, si sistemnya ini akan membagi jumlah total nilai per berapa banyak nilainya. Oke. Seperti ini ya. Tadi yang average, ini average. Nah, seperti ini. Oke. Grades. Ini untuk sebagai apa ya? Penunjuknya ya, displaynya ya. Get grades from user if when grades sama dengan 0. When you have not given any grade. Jadi jika kita menginput nilai minus 1 saja ya, tadi seperti ini. Jika kita menginput nilai minus 1 saja, maka ya pesan peringatan bahwa aku belum menginput nilai apapun ya. Oke. Print grades when you have given string when grades. Nah, string when grades plus grades. Oke. Jadi nanti yang keluar di sini nanti adalah kita coba ya. Itu minus 1. Di sini adalah you have given 2 grades. Nah, jadi yang nanti keluar di sini adalah berapa total nilai yang aku input. Bukan, maksudnya nilainya bukan di total, tapi ada berapa nilai di list. Nah, oke. Plus hasil dari kalkulasinya. Kalkulasi dari minimum, maksimum, dan rata-rata. Oke. Nanti akan di display juga minimumnya berapa yang terupdate dan maksimum, lalu rata-ratanya juga. Oke. Nah, ini print untuk menampilkan hasilnya di sini. Di konsol ini. Oke, kita langsung coba aja ya. Pertama kita nyoba dulu yang normal-normal dulu, kita kasih 3, next grade 5, 2, 1, 9. Nah, di sini 3 sebagai permulaan, artinya sebagai nilai minimum dan maksimum. Lalu ada 5. 5 ini akan diupdate sebagai nilai maksimum yang terbaru. Lalu 2 ini sebagai nilai minimum yang terbaru. Langsung kita naik ke 9. Ke 1 dulu. 1 itu adalah nilai minimum yang terbaru lagi. Jadi diupdate dari 3, 2, 1. Begitu juga dengan nilai maksimum. Yang maksimum diupdate dari 3, 5, ke 9. Nah, langsung aja kita minus 1.
Oke, 35219 ini adalah eh eh maaf, kalau di Scratch ini kan ada berapa nilai yang aku masukkan di list kan. Kalau di sini tuh nilai-nilainya apa aja, ya, value-nya maksudnya 35219 ini. Nah, you have given 5 grades. Oke, ya ini juga sama kayak Scratch tadi sih. Minimum 1, max 9, average 40. Berarti kan eh, program berjalan lancar. Kalau semisal aku masukkan 2 lalu 9 lalu 11, apa yang terjadi? Please provide grade between 0 and 10. Oke, minus 1 tuh stop. Jadi ini nilainya tuh nggak akan berlaku. Oke. Jadi ini dianggurin sama sistem. Kita bisa lanjut aja tanpa harus mengulangi dari awal. Lanjut, sampai 2, kawan. Lalu kita selesaikan saja. Nah, 298. Jadi, nilai 11 ini tidak akan dianggap oleh sistem. Nah, ini if grade 0 and grade apa? Maksudnya aku lebih dari 0 atau sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 10. Oke, jadi seperti itu ya. Eh, Mungkin penjelasan dari aku kadang kurang bisa dipahami, tapi kalau dari demonstrasinya pasti lebih gampang ya kalau nggak secara langsung daripada hanya mendengarkan ya. Dan kalau mau lebih eh, mantap lagi bisa dicoba di device masing-masing ya. Nggak harus ini ikutin ini, tapi boleh dicoba dengan kombinasi-kombinasi lain ya. Jadi sekian dulu dari aku ya. Maaf kalau misal ada kekurangan. Oke, jadi sampai sini dulu ya kita. Materi dari aku juga sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.